Di saya ini sudah saya paten. Ini 35 dan ini 36. Oh, jadi di situ udah ada ukurannya. Ada ukuran paten, tadi nggak hilang. Nah, kalau kita pakai 36, kita tarik dulu antara 35,5 atau 35. Karena benang ini sedikit molor. Sedikit molor. Ya. Yaps broku, kembali lagi di channel YouTube gue Prima MM. Kali ini gue udah sama pengrajin yang cukup senior lah ya di dunia pelayangan di daerah Malang. Nah di sini ada Pak De Sugeng dan juga ada Mas Nidu. Nah kita akan tanya-tanya tentang layangan Sukhoi ini dengan mereka. Nah kebetulan Pak Sugeng ini udah berapa lama sih bikin layangan Sukhoi di daerah Malang ini? Waduh, kalau saya ya mungkin tahun di bawah 2000. Di bawah tahun 2000? Di bawah tahun berarti 90-an ya? 90-an. Nah, untuk kalian tahu sendiri, Pak Sugeng ini adalah salah satu pengrajinnya Pak De Ahud. Ya kan, Ahud itu kan banyak pengrajin ya, salah satunya Pak Sugeng ini. Nah, Mas Nidu juga salah satu murid dari Pak Sugeng sendiri. Terus berapa tahun kira-kira dari 90-an itu? Sampai sekarang? Iya, 90 berapa kira-kira Pak Sugeng? Kira-kira yo 93, 94 sampai sekarang, berarti berapa tahun? 27 tahunan. Sekitar dia ya. 26-27 tahun ya. Nah kalau untuk Mas Nidu sendiri? Kalau saya sendiri terjun dibimbing Pak Ahud sama Pak Sugeng itu antara tahun 2002, 2003. 2002-2003. Nah itu yang pertama memang Pak Ahud. Untuk yang belajar wilayah di Singosari memang saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng. Tapi kunci utamanya ada di Gondang Legi. Di Gondang Legi. Iya, namanya Pak Mundir. Mungkin Mas Sugeng sendiri tahu, dia tukang handal. Saya belajarnya di sana juga. Oh gitu. Iya. Nah, kalau untuk menurut pribadi Pak Sugeng dan Mas Nidu, layangan Sukhoi yang terbaik, yang super itu kayak gimana sih? Kalau Pak Sugeng, dari bambunya, ya, dari ukurannya apa segala bisa jelaskan di sini? Pertama itu jelas dari bambu. Utama dari bambu. Untuk ukuran tergantung player. Tergantung player, tergantung joki untuk ukuran. Untuk lengkungan juga tergantung kesukaan player. Nah untuk pengrajin sendiri gini, kan ada bambu apus, ada bambu petung. Ya kan? Kembali lagi ke selera orang. Sukanya pakai yang mana? Petung sama apus. Kalau menurut Pak Sugeng sendiri, cocoknya nih petung dipakai dalam kondisi apa, terus apus dalam kondisi apa, gitu. Bisa jelasin nggak? Kalau bambu apus sama petung itu kayaknya sama. Cuma untuk kekerasan layangan itu cenderung petung. Lebih enak, lebih keras. Lebih keras. Ya. Layangannya lebih keras. Bambunya bagus, kaku memang. Bagus dan kaku ya. Betul. Kalau apusnya itu lebih enak dikendalikan. Kalau apus. Iya. Tapi balik lagi kalau apus kita yang tua bisa-bisa juga kualitasnya sama seperti petung. Iya. Kalau untuk produksi sendiri yang kira-kira bambunya itu yang udah berapa lama sih? Kalau di saya minim 1 tahun baru saya pakai.
1 tahun. Iya, satu Berarti bang. Tadi perputaran. Oh, perputaran. Tadi kita motong di bulan 10, berarti di bulan 10 berikutnya baru kita gunakan. Oh. Itu iya, terus iya. berjalan. Jadi kita itu nggak terlalu ribet nyemur bambu. Hujan kita lari, kerja kita bingung, nggak di situ akhirnya nanti. Jadi tiap perputaran nanti ada ini bambu yang lama. Akhirnya kita timbun ada yang sudah lebih dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di situ. Oh gitu. Nah itu dia yang namanya layangan berkualitas itu memang harus butuh bambu yang berkualitas ya kan. Tidak hanya sekedar desainnya aja, modelnya, tapi gimana layangan ini bermanuver. Nah kata Mas Nidu dan Mas Sugeng ini kita butuh bambu yang tua. Jadi mereka ini para pengrajin udah stok dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi memang tidak mengejar kuantiti. Iya, betul. Di sini dari pengrajin Ahud sendiri dan Mas Nidu gitu mengejar kualitas. Ya. Jadi memang agak sulit juga untuk mendapatkan layangan dari beliau-beliau ini. Ya. Hanya ya sedikit orang tertentu. Iya, iya. Kalaupun kalian dapat pasti nggak banyak ya? Iya, nggak banyak. Pasti nggak banyak. Paling banyak 100, paling banyak itu. Paling banyak 100. Nah, layangan saya pribadi ini ngebuatkan Mas Nidu. Ya nanti kita akan lihat prosesnya dan kita akan lihat bambu-bambu pilihan yang dibuat Mas Nidu menjadi sebuah layangan. Iya. Gitu. Yang masih 3 bulan pemotongan. Bambunya? Iya. Yang ini aku. Oh ini bambu apa? Iya, yang ini betul. Itu berapa lama Mas bambunya? Ini masih kurang lebih 4 bulan ini. 4 bulan? Iya, 4 bulan 5 bulan. Oh gitu. Iya. Jadi ini prediksi masuk untuk tahun depan musim berikutnya. Jadi hanya untuk stok dulu ya? Iya, stok. Kalau yang ready kita bisa masuk ke sana. Oh. Jadi habis disimpan di situ, Kalau, yang udah ready ada di ya, sini. Kalau ada waktunya kita masuk ke sini. Wah, dia di bambu juga di treatment, broku. Nggak hanya gelasan ya. Nah ini bambu-bambu yang sudah Nah, termasuk ini. di treatment. Yang kuning ini sudah 3 tahun. Yang mana Mas? Yang kuning. Oh, kuning 3 tahun. Yang biru 4 tahun. Yang birunya? Iya. Yang di kotak biru itu 4 tahun. Itu stok-stok yang lama. Kalau ini sudah tahun kemarin. Nah ini 2 tahun yang kemarin. Ini yang kita pakai buat jenderal. Oh, bambu yang udah 2 tahunan. Ya betul. Jadi memang pengaruh banget ya Mas ya? Nah, pengaruh. Bambu yang udah lama, yang udah kering, itu pengaruh Memang banget. kita sendirikan khusus untuk setelan. Kayak gitu. Ini hapus semua, setelan semua ini. Jadi terus terang saya nggak bisa melepas dari sini. Kalau ini khusus jadi satu, ini jadi satu layangan, ini juga. Oh gitu. Iya. Ini makanya ditaruh di bawah matahari tapi nggak langsung ya Mas ya? Iya. Dijemur kayak Kena gini. angin-anginan sedikit aja. Kena angin-angin Kalau yang sini cuma hangat aja. Oh, butuh hangat aja ya? Itu hangat aja. Berarti memang semua hampir sama. Gelasan pun ya, butuh betul. hangat-hangat juga. Jadi kita nggak butuh yang namanya apa terlalu panas juga nggak bagus ya Mas Iya. ya? Nggak bagus. Kalau bambu kita sering nyemur. Yang di oven-oven gitu gimana tuh Mas? Aduh, kalau saya nggak pernah Mas, nggak pernah pakai ngopen. Kalau ngopen itu terus terang, mohon maaf, terpaksa kayaknya. Terpaksa kering. Iya, terpaksa kering. Seperti itu. Jadi semua Cuma kita treatment. biarkan aja kalau bambu. Kalau kering ya masuk, kalau belum ya jangan digunakan itu aja. Kalau ini petung sudah hampir 4 tahun. Mana? 4 tahun ini. Non bubuk, nggak ada bubuknya sama sekali. Nah, petung 4 tahun tuh, broku. Ini satu style, jadi nggak bisa lepas. Oh, udah setelannya ya Iya, Mas? Ya? setelan. Udah pasangannya ya? Iya, pasangan. Cuma saya tali gini untuk mengirit tempat aja. Sebenarnya lebih bagusnya kayak gini. Oh gitu. Iya, lebih bagusnya kayak gini. Kita mau gunakan, kita pecah. Kita pecah.
Tapi kan kalau udah dipotong-potong gini kan lebih efisien. Iya betul. Fleksibel lah. Bersih gitu. Mm-mm. Ini kalau sudah kering, betul-betul kering kita turun ke bawah. Ganti yang baru-baru. Oh, ada tahapannya. Ada tahapan sendiri. Oke, jadi kayak ruang produksi jadi. Jadi ini kalau udah kering betul, hangat-hangat angin turun di sini. Sini baru di sini kita pakai. Kita pecah, masuk ke sana, baru proses ke bawah tadi untuk penyerutan. Oh iya. Wah pantesan, udah nggak diragukan lagi kualitas sukoinya Mas Nidu ini. Karena memang prosesnya ini kita lihat sendiri penuh disiplin ya kan, ada tahapan-tahapan jadi nggak ngasal gitu. Nah kalian lihat ini adalah bambu-bambu pilihan di bawah hangatnya sinar matahari ya. Iya nggak kena langsung. Jadi kalau dijemur di genteng gitu kan kadang-kadang ntar kehujanan gitu. Nah kalau ini udah nggak pakai pindah-pindahin lagi nih, karena udah ada tempatnya, langsung lebih aman lah ya. Kalau yang nggak kepake sudah di luar, tinggal kayu bakar aja. Oh. Itu sampahnya sebenarnya. Oh ini yang gagal ya? Yang gagal lah ini. Ini yang gagal. Jadi gagal itu nggak digunakan. Oh gitu. Ya. Produk gagal ini nggak kita gunakan. Nah ini adalah kayu-kayu yang gagal. Jadi Mas Nidu tuh orangnya perfeksionis banget. Kalau sekiranya bambu-bambu ini nggak layak, ya udah di sini. Paling nanti buat dibakar ya. Ya di pos. Kalau ini sama nunggu aja, nunggu penuh pickup. Nah ini proses pertama, bambunya itu kan sudah dipotong-potong, jadi tinggal menghaluskan ya. Nah tuh ya, di besi ini udah ada ukuran-ukurannya ya Mas ya? Iya betul. Nah ini salah satu keunikannya Mas Nidu dan teman-teman pengrajin di Malang itu, mereka tuh nggak pakai pelindung jari gitu, cukup pakai pisau aja. Ini untuk membuat tajuknya ya? Iya. Oh ini tajuknya. Tuh diukur lagi, dilihat. Jadi memang ukurannya harus pas. Ini pakai hitungan matematik juga loh. Jadi nggak sembarangan bikin layangan. Ya halusin lagi. Nah jadi proses yang tadi udah dibikin tuh kan kerangka-kerangkanya, ada yang dijemur juga di atas nih, dihangat-hangatin, butuh angin-angin ya. Iya. Biar keringnya pas. Jadi kalau disimpan lama, biasanya kan ada yang kayak berjamur. Nah itu kita bisa terhindar di situ. Nah selanjutnya bambu-bambu yang tadi udah diserut halus, udah siap untuk naik produksi, yaitu pembuatan rangka. Nah kalian lihat ini pembuatan rangkanya, cara melilitnya Tidak terlalu keras. tidak terlalu keras. Jangan terlalu keras ya Mas ya. Oh seperti itu. Nah, kan kebanyakan yang nanya tuh Mas, Iya. tarikan benangnya tarikan berapa? Yang dimaksud tarikan itu apa sih Mas? Coba tarikan. Tarikan itu ini Coba. antara sayap dengan tajuk. Oh, antara saya. Ini tarikan itu. Oh, tarikan. Nah, jadi kalian akan ini tahu. tarikan. Kalau di saya ini sudah saya paten. Ini 35 dan ini 36. Oh, jadi di situ udah ada ukurannya. Ada ukuran paten, tadi nggak hilang. Nah, kalau kita pakai 36, kita tarik dulu antara 35,5 atau 35.
Karena benang ini sedikit molor. Sedikit molor. Oke. Oh gitu. Itu dinamakan tarikan berapa? 36. Oh, udah ada ukurannya. Nah, ini agak ditarik sedikit biar molornya hilang. Hilang. Iya. Kalau ke samping ya, Mas. Iya. Nah, ini. Kita akan penempelan kertas nih. Nah, ini pakai siap. kertas sanjung nih ya. Kertas fenomenal. Kertas yang lagi booming, lagi viral. Itu kertas sanjung. Nah, ini dirikas biar ditarik dikit biar agak kenceng. Ini salah satu ciri khas benar. Oh, ciri khas Mas Nidu ya. Jadi jangan diterima kalau nggak ada ini. Nah, bisa ambil penggaris buat motong. Buat motong sisa-sisa kertas ya, yang Saya kelebihan ya. pakai di triplek. Biasanya pakai triplek. Iya. Ini pakai ubin ya tatakannya. Ke apa? Seperti ini kita pakai keramik aja nggak apa. Karena lurus nanti. Ya, selesai. Wah. Kertas tersanjung, produksi Nidu Sport Grand Prix. Nah, udah selesai. Nah, ini adalah kerangka-kerangka yang udah jadi disiapkan, tinggal ditempel. Nah, terdiri dari banyak ukuran-ukuran ya. Kerangka-kerangka ini, nah ini udah jadi juga kerangkanya. Nah, inilah layangan saya General, produksi Mas Nidu juga. Yaps broku. Nah, tadi kalian udah lihat kan cara pembuatan Sukhoi dari pengrajin terbaik di Kota Malang ini. Ya, salah satunya adalah Pak Sugeng dan juga Mas Nidu. Nah, jadi memang membuat Sukhoi ini butuh ketelatenan ya, Mas. Kedisiplinan, terutama dari prosesnya ini. Makanya terciptalah Sukhoi-Sukhoi terbaik. Jadi nggak asal-asalan bambu yang udah jadi tiba-tiba bikin dijual di pasaran. Jadi mereka ini para pengrajin memang sudah mempersiapkan bambu-bambu tersebut dari tahunan ya, Mas ya. Jadi mereka menghasilkan Sukhoi-Sukhoi terbaik. Nah, broku, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Dari gua Prima MM dan Mas Nidu Sport. Nidu Sport, kita pamit undur diri. Thank you. Itu yang udah di di screen itu, di sablon. Nanti buat naik cetakan kedua berapa lama dia harus dijemur itu?
Kalau pengeringan cepat, Mas. Cuman menunggu selesai warna pertama baru kita proses kedua. Iya, itu berapa lama makan waktu dijemur di situ? Kalau penjemuran paling maksimal 15 menit ya kali. Oh, 15 menit ya? Ya.